Hey, 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 hey. Good morning, good morning, good morning. Good morning to every one of you out there. How are you doing? Bagaimana kabarnya pagi yang sangat indah ini dengan matahari yang tersenyum? Senyumlah dulu. Janganlah dulu pula cemburu. Janganlah dulu pula membawakan duka. Ayo kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semangatkah? Harusnya demikian ya. Pagi yang sangat luar biasa ini kita masih terus mendengarkan kehidupan dan daripada si Hawa. Karena memang si Hawa ini adalah mula daripada kejadian yang sangat mendukakan ketika si Hawa itu mempergunakan matanya. Karena pagi ini kita akan mendengarkan pandangan Ucok dari kebenaran firman Tuhan itu ketika mata Hawa melihat. Ini membawa dampak duka cita kepada dirinya. Betul itu kawan, ternyata bagian daripada tubuh itu adalah mata. Mata itu adalah pintu yang sangat lebar sekali buat jiwa pribadi lepas pribadi. Nah, ketika mata ini digunakan, ini akan membawa positif ataupun membawa negatif, membawa sukacita maupun membawa duka cita terhadap pribadi lepas pribadi. Karena memang betul itu teman-teman, kalau kita lihat daripada ciptaan Tuhan itu, semuanya ada mata, sampai dijelaskan di sini pun juga bahwa mata Tuhan itu kepada orang benar, kepada semua orang, dan tidak ada yang tidak terlihat di pandangan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita bercerita tentang mata ini, ada juga mata-mata, mata biasa, mata luar biasa, matanya lurus, matanya jereng atau duling atau macam-macam lah mata itu. Dan juga kalau kita melihat daripada warna daripada mata itu ya beraneka, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang hitam, macam-macam sekali. Dan ada juga kalau kita melihat daripada bentuk mata itu, ya ada yang sipit, ada yang blok, ada yang biasa saja. Dan juga ketika kita melihat mata orang lain itu sangat menarik sekali, ya enggak teman-teman? Itu sangat menarik sekali, memang betul itu. Kalau dibilang mata-mata itu mematai lawannya ataupun mematain yang lainnya. Ternyata mata itu baik adanya, indah adanya, dan mata itu rupanya bisa membuat suatu sukacita yang sangat luar biasa sekali. Terlebih-lebih ketika mata itu kita pakai untuk melihat jiwa kita, diri kita, tubuh kita, mata kita, semua tentang kita. Ataupun kalau mata kita itu kita gunakan untuk melihat satu hubungan, satu keluarga, satu masyarakat, satu sosial, ataupun kalau kita mau melihat dunia itu, ini beraneka ragam sekali teman-teman yang ada dalam pendapat manusia. Nah, ayo kita dengarkan daripada apa yang digunakan oleh si Hawa, perempuan pertama yang pernah hidup di dunia. Karena memang ceritanya ini kan kita ketahui bahwa Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk tinggal di Taman Eden. Itu tempat yang sangat menakjubkan sekali, tempat yang sangat indah sekali, tempat yang Tuhan berkenan untuk manusia pertama itu. Dan kita ketahui bahwa di dalam taman itu ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik maupun yang jahat, dengan seksama, dengan tegas, dengan kuasanya maupun janjinya Tuhan berkata kepada si Adam dan Hawa,
semua boleh kamu makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu yang terjadi. Dan beberapa saat memang si Adam dan Hawa ini mentaatin daripada perintah Tuhan itu, sehingga sukacita mereka sangat luar biasa sekali bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita lihat kemarin itu bahwa si Hawa itu ketika dia mendengarkan kebohongan daripada si ular itu, dan ketika dia mengalihkan kepercayaannya kepada kebohongan itu, sehingga dia mempunyai suatu hasrat mau menyaingi Tuhan dengan janji yang ada, karena diputarbalikkan sama siapa ini kan, sama si ular ini. Semuanya buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, bukan? Itu pertanyaannya. Tapi di situ ada trik, di situ ada kelicikan, di situ ada tipu daya. Tetapi si Hawa membenarkan akan hal itu. Benar sekali itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan itu, semua buah pohon boleh kami makan, tetapi ada satu pohon yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, kami pasti akan mati. Diputarnya lagi. Tidak seperti itu apa yang disampaikan Tuhan kepada klien-kliennya saja. Yang jelas itu bahwa Tuhan itu tidak berkehendak yang dimana kamu untuk memakan supaya kamu mati. Tidak. Akan tetapi ketika kamu akan memakannya, kamu akan sama seperti Tuhan, tahu yang baik maupun yang jahat. Sebenarnya kalau dilihat daripada perkataan itu, ya sudah, kalau memang itu pendapat daripada si ular ini, harusnya si Hawa itu mempunyai suatu pendirian yang tetap untuk menghormatin pernyataan daripada Tuhan itu, bahwa dia tidak boleh memakan buah itu. Nah, akan tetapi kepingin tahuannya, sehingga aku yakin dan percaya mereka sering melihat pohon itu. Cuman mereka tidak boleh memakan buah pohon itu. Akan tetapi ketika si Hawa memperhatikan buah pohon itu, ini yang menjadi satu malapetaka. Karena bagaimanapun juga ketika itu nanti akan dilihatnya, ini akan menggugah jiwanya. Karena pintu jiwanya itu untuk membuat satu keputusan adalah matanya sendiri. Kubacakan dulu ya, di pasal 3 Kejadian dijelaskan di sini itu ayat 6, tetapi ayat 5 dulu lah aku baca ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ayat 6. Tetapi perempuan itu melihat. Jadi ketika diarahkannya matanya kepada buah itu, nah disinilah menjadi satu pintu membuat malapetaka buat dirinya sendiri. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihat kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi dengan kata lain teman-teman, dijelaskannya di sini, ketika perhatian dan mata daripada si Hawa itu mengalihkannya dari pandangannya terhadap Tuhan ke buah itu, sehingga buah itu sangat menarik sekali. Teman-teman, jujur saja kita ada dua hal yang patut untuk kita perhatikan ketika kita melihat. Ada yang menarik, ada yang
tidak menarik. Dan kita lihat di sini itu, kenapa itu menarik buat si Hawa? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Ketika dia melihat buah itu, dia pun mau melampiaskan kehendaknya atas, kalau kau makan buah itu, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan sama seperti Tuhan, tahu yang baik maupun yang buruk. Itu benar adanya. Ada beberapa contoh yang patut untuk kita perhatikan. Aku lebih memakai satu perumpamaan ini ya. Kalau yang sering dilakukan oleh orang tuaku ataupun keluargaku ketika mereka marah kepadaku, mananya matamu itu katanya. Jadi dimata-matain aku. Ya ternyata maksudnya mereka itu ketika kau disuruh, kenapa nggak kau pakai matamu supaya kau bisa melihatnya dan melakukannya dengan benar sesuai dengan perintah. Itu yang terjadi. Dan kedua juga, kenapa orang banyak menyontek? Karena mereka tidak mau melihat dan membacakan apa kalimat-kalimat itu sehingga mereka pun bisa menjawabnya dengan tepat. Nah, ini ada satu contoh-contoh yang sangat luar biasa ya. Ada yang satu mengenai lumbung padi. Ada satu lagi nanti kita akan mendengarkannya daripada yang mencintai uang. Arti kata begini teman-teman, ketika itu menjadi pandangannya, itulah yang menjadi tolak ukur dalam hati dan jiwa pribadi lepas pribadi akan kehidupan itu. Itu benar adanya, karena memang itu yang disampaikan oleh firman Tuhan itu di Matius, di mana dijelaskan di sana, apalah artinya, itu sudah dijelaskan, apalah artinya engkau memiliki semua yang ada di dunia, tetapi jiwamu dibuang ke neraka. Arti kata begini teman-teman, karena memang itu yang mau diperlihatkan oleh musuh, seperti apa yang disampaikan oleh si setan kepada Kristus Yesus, jadikanlah batu ini menjadi roti, karena kau sudah kelaparan 40 hari 40 malam. Jadi kalau dilihat daripada pandangan itu tadi, oh iya juga ya, aku sudah lapar, kan bisa juga aku buat roti. Tetapi kalau itu sampai dilakukan oleh Kristus Yesus, ini akan menjadi dampak yang tidak benar. Dan yang kedua juga dijelaskannya, diperlihatkannya kepada Kristus Yesus seluruh dunia itu, pandangan yang kemegahan daripada dunia itu. Lihatlah semuanya ini sudah diserahkan kepadaku, dan apabila kau mau menyembah aku, ini akan kuberikan kepadamu semuanya. Teman-teman, banyak sekali orang mau mencontoh seperti yang lainnya. Kayak satu contoh lah, kalau kita lihat dari kasat mata orang-orang artis ataupun orang-orang yang boleh besar lah dipandang dalam sosialnya kita mau seperti mereka. Tetapi apa yang terjadi, ini yang menjadi malapetaka yang patut untuk kita perhatikan. Jadi ada seorang petani, dijelaskannya di sini di Matius pasal 6, kubacakanlah dulu ya. Matius pasal 6 ayat 19. Ini cerita yang sesungguhnya ketika seseorang itu melihat bahwa kehidupan itu adalah makanan ataupun lumbung-lumbung. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dan ini yang dijelaskan kepada kita. Tetapi seorang pun tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena
Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak akan dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Di Lukas di sini dijelaskan kepada kita ayat 12, kebacakanlah dulu ya. Di pasal 12 ini, Lukas pasal 12 ayat 22, kubacakan ya. Dijelaskan di sini itu bahwa seseorang itu, ayat 16 dulu kubacakan ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, dan ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, katanya, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kita lihat di sini teman-teman, apalagi propaganda yang ada dalam kehidupan kita ini sekarang, yang stiker-stiker itu kan, minumlah dan istirahatlah dan pesta poralah, hai jiwaku. Itulah pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan daripada pribadi-pribadi tentang kehidupan yang sesungguhnya. Sampai dia mengalihkan pandangan itu daripada mata yang tertuju harusnya kepada Tuhan, kepada suaminya. Itu yang harus tertuju matanya. Tetapi si Hawa ini mengalihkan pandangannya, matanya kepada buah itu. Teman-teman, satu lagi perumpamaan yang patut untuk kita perhatikan yang dijelaskan di sini dalam firman Tuhan itu, bahwa dijelaskannya orang yang mencintai uang adalah mula daripada kejahatan. Jadi ketika itu tidak benar pandangan kita, karena banyak orang memikirkan bahwa kalau dia banyak uangnya, itu tidak ada masalah lagi dalam kehidupannya. Sama seperti orang yang punya lumbung padi ini. Baru tadi ini aja, aku bercerita sama ibu yang jual madu. Dia pun juga heran kenapa aku mau membeli madu yang asli, yang benar. Aku bilang sama dia, karena aku melihat bahwa tubuhku itu adalah satu kesehatan. Ketika tubuhku itu sehat, jiwaku pun sehat. Ketika tubuhku itu sehat, jiwaku sehat, juga hubunganku kepada Tuhan pasti sehat. Jadi dengan kata lain, aku bilang sama dia bahwa inilah satu cara untuk memelihara supaya hubungan kita kepada Tuhan itu benar adanya, bukan di atas segala kekayaan, aku bilang. Kan lebih bagus sehat daripada sakit. Benar nggak? Oh iyalah. Kenapa penting itu kesehatan itu? Karena memang itulah yang prima, itulah yang paling utama yang harus kita pandang dalam kehidupan kita. Benar itu teman-teman, walaupun mereka itu heran sekali, sedangkan aku sudah 65 tahun, tapi masih tiap pagi itu lari. Makanan sehat. Dan bukan hanya makanan sebenarnya, pikiran itu pun harusnya sehat. Jadi ketika orang itu mencintai, apakah itu keuangan, apakah itu pekerjaan, apakah itu pertambangan, ataupun kedudukan, macam-macam lah itu.
Kalau sampai itu yang paling utama dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kita akan hancur seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada si orang petani ini yang mempunyai banyak lumbung-lumbung gandumnya. Hoi orang bodoh, katanya, hari ini kau akan mati. Terus mau kepada siapa harta-hartamu itu untuk kau berikan? Teman-teman, ini yang terjadi dalam kehidupan si Hawa. Kenapa demikian? Ketika dia mengalihkan perhatiannya daripada Tuhannya, daripada suaminya. Karena sudah dijelaskan di sini kepada kita, bahwa ketika si perempuan itu dibuat oleh Tuhan melalui daripada tulang rusuk laki-laki itu, bahwa Tuhan memberikan suatu pernyataan, dijelaskan di sini kepada kita, bahwa tujuannya untuk melengkapi. Jadi rupanya tujuan hidup daripada seorang istri ataupun seorang perempuan itu adalah untuk melengkapi suaminya dengan kekurangannya. Bukan dibilang kekurangan sih ya, tapi memang itulah tujuannya. Bukan berarti kekurangan bagaimana, enggak. Karena memang sudah dijelaskan di sini kepada kita bahwa laki-laki tanpa perempuan tidak baik. Tetapi laki-laki dibuat bukan karena perempuan, tapi perempuan dibuat karena laki-laki. Jadi teman-teman, fungsi daripada kehadiran si Hawa itu harusnya perhatiannya, pandangannya itu harusnya kepada suaminya maupun kepada perintah-perintah Tuhan. Cobalah uji dirimu sendiri, teman-teman. Khususnya ini kepada perempuan. Sebenarnya kalau dilihat daripada prinsip itu, laki-laki perempuan zaman kita ini sekarang, ketika kita mengalihkan perhatian kita, pandangan kita, mata kita tertuju kepada jauh daripada Tuhan, artinya kita membawa dampak duka cita terhadap diri kita sendiri, maupun terhadap orang yang kita kasihi, maupun terhadap lingkungan kita, maupun terhadap kemanusiaan kita. Jadi kalau sampai orang itu tidak memperhatikan kebenaran akan perintah Tuhan itu, orang lain itu suka membuat malapetaka terhadap orang lain. Jadi teman-teman, dijelaskan di sini kepada kita, dan pertanyaannya, sudah kau arahkan kemana matamu? Penting dah bah mata itu dah bah. Karena memang satu contoh lah, aku juga mempelajari ini, kenapa mata burung hantu itu besar. Kenapa kulihat mata capung itu besar. Tapi yang jelasnya itu, yang aku suka diantaranya itu, apalagi kuskus namanya, kalau di kampung kami, itu matanya besar dia. Rupanya tujuannya ketika itu malam, karena malam kan nggak ada terang lagi. Tetapi dengan mata khusus yang ditujukan kepadanya, sehingga dia pun bisa memberikan satu kehidupan yang tepat. Arti kata, harusnya dikonsentrasi dia kepada tujuannya. Kayak satu contoh lah teman-teman. Ketika mata kuda itu ditutup ke kiri dan ke kanan itu, diarahkan dia kepada tujuannya dengan tenaganya yang sangat menakjubkan sekali. Tujuan itu tercapai dengan sukacita. Tujuan itu tercapai dengan penuh keberhasilan, penuh dengan kebahagiaan. Begitu juga harusnya mata si Hawa tertuju kepada Tuhan itu, agar dia jangan berdosa terhadap Tuhannya. Harusnya mata si Hawa itu tertuju kepada suaminya atas kebutuhan dan kelengkapan mereka berdua. Karena jujur saja teman-teman, ketika matanya tidak tertuju kepada suaminya, ini akan membawa malapetaka.
Begitu juga ketika mata daripada si Adam, kalau tidak kepada istrinya, ini akan membawa malapetaka. Matamu pun juga, mataku pun juga, mata pemerintah pun juga, mata hukum juga, mata semua mata yang diberikan fungsi seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu, marilah kita berfungsi seperti apa selayaknya. Makanya kan mata Tuhan itu kepada semua umat manusia dan menegakkan satu keadilan. Tidak ada yang luput dari mata Tuhan untuk melihat kita semua umat manusia. Aku nggak bisa berpikir panjang ketika Tuhan itu melihat segala sesuatunya. Tapi kita harusnya mengucap syukur karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia tahu semuanya. Dan ketika kita diberikan tanggung jawab untuk mata kita, janganlah mata kita ini sebagai pintu yang masuk mempengaruhi jiwa kita, mengotori jiwa kita sehingga kita tidak bersatu dengan Tuhan. Teman-teman, kehidupan itu bukan materi. Kehidupan itu bukan kedudukan. Kehidupan itu bukan harta. Kehidupan itu ketika mata kita tertuju kepada Kristus Yesus. Kubacakanlah di sini terakhir kali ya teman-teman ya, biar enak kita di Ibrani pasal 11. Kubacakan di sini itu biar hati dan pikiran kita dan mata kita tertuju kepada Kristus Yesus. Dijelaskan di sini kepada kita bahwa ayat 11, karena itu kita mempunyai banyak saksi. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang bertekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kita lihat di sini teman-teman, kalau kita memfokuskan mata dan hati kita dan jiwa kita dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Kristus Yesus, niscaya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan kepenuhan. Dan janji Tuhan bahwa apabila kita berfokus, mata kita tertuju kepada Tuhan, semuanya ini akan ditambahkan bagi kita, bagimu, bagi semua orang. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih, semoga engkau menyukainya dan juga mensubscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk meng-share-nya kepada teman-teman sehingga teman-teman pun mendapatkan satu inspirasi tentang penggunaan daripada mata. Jangan sampai mata Hawa mendukakan jiwanya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.